Shalom. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan Tuhan dan juga untuk melayani Tuhan dalam ibadah kita pada Minggu Trinitatis yang ke-16 ini. Marilah kita merenung sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka, dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup Jemaat nomor 286 ayat 1 hingga 4. Yang
Dengarlah pembacaan titah pertama dari dasar titah dan artinya yang berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa artinya? Kita harus takut, cinta dan percaya kepada Allah melebihi segala sesuatu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 286 ayat yang ke-5 dan ke-6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, Allah yang maha kasih kepada kami orang yang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Tuhan kasih Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anak-Nya beserta sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 20 sampai 23. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, dan cemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.
Inilah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandingkan nilainya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan bersatu kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya nyawaku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, Tuhan sebenarnya tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yang kau memutuskan daripada maut, dan mengaku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dengan jalan demikian. Kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dinyatakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menyinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Inilah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita bangkit berdiri menyambut Injil Kristus. Yesus Tuhanku pengasih dan sukacitaku,
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Evangelium Injil Kristus tertulis dalam Markus 8 ayat 27 hingga 38. Demikian bunyi Injil Kristus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan memikul aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Kristus. Syukur bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang terakhir, ayat 38 bagian B, Yesus berkata demikian, "Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Yesus akan datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Itulah yang Tuhan Yesus katakan dalam mengakhiri percakapannya dengan murid-murid dan juga orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan kita mendengar bahwa Tuhan Yesus kelak akan datang tadi. Dia datang dalam kemuliaan Bapanya, dan dia diiringi oleh malaikat-malaikat kudus.
Apakah yang dimaksud dengan Yesus datang kelak dalam kemuliaan Bapanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hal ini berbicara tentang kedatangan Kristus kali kedua. Dan sebagaimana kita membaca atau mengucapkan dalam pengakuan iman rasuli bagian kedua, di sana dikatakan bahwa setelah kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dikatakan juga bahwa dari sana Dia akan datang. Yesus akan datang kelak setelah Dia bertahta di dalam kerajaan. Dan Dia datang dengan tujuan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tentu hal ini didasarkan pada apa yang Yesus katakan di dalam Markus 8 ayat 38 tadi. Ia kelak, anak manusia, Yesus kelak akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Dia akan datang. Dan ketika Yesus mengucapkan ini, Dia masih bersama-sama dengan muridnya. Dia masih mengajar mereka. Dan ini juga didasarkan melalui perkataan para malaikat. Ketika Yesus naik, murid-murid memandang ke atas, dan mereka masih tetap memandang. Tiba-tiba malaikat, 2 orang dikatakan hadir di tengah-tengah mereka, dan mengingatkan mereka dan memberitahukan bahwa Yesus ini akan datang kelak dengan cara yang sama. Dan di dalam Matius 25 pun kita membaca bahwa Yesus anak manusia itu akan datang sebagai hakim kelak. Ia akan datang untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Namun demikian, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima kehidupan kekal. Sementara yang tidak percaya menerima penghukuman kekal. Tentu timbul pertanyaan, mengapa Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya dalam teks bacaan kita hari ini? Jika kita meneliti teks bacaan kita mendengar bahwa baru saja Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yang sebelumnya didahului dengan pertanyaan, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes, atau salah seorang Yeremia, salah seorang dari para nabi. Itu kata orang. Lalu Yesus melanjutkan, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Murid-murid itu menjawab, yang diwakili oleh Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun, yang agak unik, bahkan mungkin aneh, setelah pengakuan Petrus itu, Yesus dengan segera melarang mereka untuk memberitahukan tentang hal itu kepada orang lain. Yesus melarang murid-murid itu untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa Dia adalah Mesias. Padahal Dialah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dialah yang dinantikan oleh semua orang pada waktu itu. Karena itu terdapat dalam kitab suci bahwa akan datang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan umatnya, memimpin umatnya. Kalau Dia memang yang diharapkan itu, mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan itu kepada orang-orang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada alasan mengapa Yesus melarang mereka.
Jika kita membaca ayat selanjutnya, dengan segera Yesus mengatakan, di dalam ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Setelah larangan itu, dengan segera Tuhan Yesus berkata, anak manusia yang adalah Mesias, seperti yang diaku oleh Petrus, dan yang katakan bahwa Bapa di surgalah yang memberitahukan itu kepada Petrus. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena pengetahuannya, bukan karena hikmatnya, tetapi karena Bapa di sorga yang menyatakan itu, katanya. Lalu Tuhan Yesus dengan segera tadi menceritakan, mengatakan, anak manusia Mesias akan menderita, bahkan mati dibunuh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Yesus akan menderita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus berkata demikian? Petrus dengan segera menarik Yesus ke samping sambil menegur dia, dikatakan. Kalau di dalam Injil Matius, bukan hanya menegur, bukan hanya menarik dia mengatakan hal itu tidak akan terjadi padamu. Hal itu akan dijauhkan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Dan memang ini berkaitan dengan keyakinan dan apa yang diketahui oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahwa Mesias tidak mungkin menderita. Sebab dia justru datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk memimpin. Bagaimana mungkin Mesias akan menderita, apalagi mati? Karena itu dapat kita mengerti ketika Yesus melarang mereka, murid-murid itu, untuk memberitahukan kepada orang lain siapa dia, bahwa dia adalah Mesias. Karena murid-murid saja tidak bisa menerima bahwa Mesias itu akan menderita, bahkan mati. Apalagi jemaat awam, orang-orang lain, orang-orang Yahudi yang lain, tentu akan mengalami penolakan. Dan itu memang kenyataannya. Kita lihat di kemudian hari, bagaimana Yesus akhirnya disalibkan, bagaimana ianya dipakukan di kayu salib. Bukankah karena dia datang bukan seperti yang mereka harapkan? Tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Meskipun tanda-tanda kemesiasan Yesus mereka lihat dalam kehidupan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya sikap Yesus terhadap Petrus, atau tindakan Yesus, atau apa yang Yesus lakukan setelah melihat dan mendengar sikap dan teguran Petrus. Yesus dengan segera berpaling. Bayangkan ketika Yesus ditarik oleh Petrus, tentu dengan tarikan yang cepat, mungkin juga keras. Dan setelah mengucapkan tegurannya kepada Yesus, dengan segera Yesus berkata kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi hanya yang dipikirkan manusia. Karena pikiran manusia memang tidak sanggup memikirkan pikiran Allah. Tidak mampu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, para murid, untuk mengerti bagaimana mungkin Mesias mati. Teguran ini sangat keras.
Yesus menyebut Petrus iblis. Hai iblis, enyahlah. Tidak seorang pun di antara manusia yang mau disebut iblis meskipun kelakuannya misalnya jahat. Petrus di sini disebut enyahlah iblis. Namun penyebutan iblis di sini tidaklah dalam arti harafiah bahwa Petrus memang iblis menyerupai manusia, tidak seperti itu. Kalau kita membaca dalam Katekismus Martin Luther, dia sering menyebutkan 3 hal secara berurutan, yakni iblis, dunia, dan kodrat kita yang berdosa. Iblis, dunia, dan kodrat kita atau daging kita yang berdosa. Selain itu, dalam penjelasan Katekismus itu juga Martin Luther mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita yang terhilang, manusia yang terhilang dan terkutuk, telah melunasi dan telah memenangkan kita dari segala dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Jadi ketika Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, hal itu berkaitan dengan dunia, maut, dan dosa. Dunia, kematian, dan dosa. Artinya bahwa iblis erat kaitannya dengan dunia dan dosa. Dengan demikian Yesus sedang mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus berada di bawah kuasa dosa, di mana yang dipikirkannya ialah apa yang dipikirkan manusia, dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itu berarti bahwa menjadi bagian, atau apa yang menjadi bagian atau upahnya Petrus dan orang-orang yang demikian adalah maut, yakni kematian kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis, Dia sedang mengatakan, engkau manusia yang dikuasai dosa, sehingga engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Bukan yang dipikirkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita manusia ini sering berpikir demikian. Kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita hanya berpikir tentang kesembuhan misalnya. Kita hanya memikirkan tentang ekonomi. Kita hanya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita, kesenangan-kesenangan dunia ini. Meskipun itu Tuhan perhatikan, Tuhan pelihara setiap orang. Seperti dalam doa Bapa kami, dengan jelas dikatakan, berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Sesungguhnya Tuhan memberikan makanan kepada setiap orang, bahkan pada orang jahat sekalipun. Artinya Allah tidak pernah membiarkan manusia terlantar, apalagi tidak makan. Dipeliharanya. Tetapi manusia oleh karena dosa yang menguasainya, pikirannya selalu tertuju ke sana, bukan tertuju kepada Tuhan. Seperti Petrus, pikirannya tertuju kepada dunia ini, di mana yang ada dalam pikirannya bagaimana orang Israel, umat Tuhan, bisa dibebaskan dari para penindas, dari para penjajah, dan bagaimana Mesias itu akan menjadi raja di Yerusalem, memerintah seluruh dunia ini. Itulah yang ada dalam pikirannya. Dan itu pikiran manusia berdosa, itu pikiran iblis. Karena itulah Yesus menghardik dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak. Tadi dia hanya berbicara kepada Petrus dan murid-murid, di depan murid-murid. Sekarang kepada orang banyak. Pada orang banyak yang hadir pada saat itu, dan juga kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka,
di ayat 34 sampai 35. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam konteks inilah Yesus mengatakan bahwa ia akan datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Dalam konteks di mana Yesus mengatakan dia akan menderita, ditolak oleh orang-orang Yahudi dan imam-imam, bahkan dibunuh, dan Petrus tidak bisa menerima. Tetapi Tuhan Yesus menghardik dia. Namun dia bukan hanya mati, Tuhan Yesus juga berkata dia akan bangkit. Tetapi kata bangkit itu tidak diperhatikan oleh Petrus. Fokusnya adalah pada penderitaan dan kematian. Dan Tuhan Yesus mengatakan di bagian terakhir tadi, dia bukan hanya mati dan bangkit naik ke surga, tetapi kelak dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Hal ini hendak menegaskan bahwa kelak pada akhir zaman, semua orang akan berhadapan dengan Kristus, baik orang yang hidup maupun yang mati. Semuanya akan diadili. Sebagian untuk menerima kehidupan kekal, dan sebagian lagi untuk menerima penghukuman kekal. Tentu kita akan bertanya lagi, siapakah yang akan menerima kehidupan kekal? Tentu jawabnya ialah mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, Juru Selamat. Petrus sudah mengaku itu. Namun demikian, pengakuan tentang Mesias haruslah sesuai dengan yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan manusia, bukan seperti yang dipikirkan oleh Petrus dan tentu orang-orang Yahudi lainnya. Manusia berpikir bahwa Mesias tidak bisa menderita, apalagi mati dengan cara dibunuh. Sementara Mesias dalam pikiran Allah tidak seperti yang dipikirkan manusia. Mesias itu dapat menderita, bahkan harus menderita dan mati. Cara berpikir Petrus yang demikian menyebabkan Yesus harus menegur, bahkan menghardik Petrus dengan keras. Dan itu dilakukannya di hadapan semua muridnya, dan juga di hadapan semua orang banyak. Apabila Kristus datang kelak, maka orang-orang yang berpikir seperti Petrus ini akan menerima penghukuman yang kekal. Orang-orang yang hanya berfokus kepada dunia ini akan menerima penghukuman yang kekal. Sedangkan yang menerima kehidupan kekal adalah mereka yang berfokus pada pikiran Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Kristen haruslah selalu menyadari bahwa mengikut Kristus atau Sang Mesias haruslah dengan selalu memikirkan apa yang Allah pikirkan. Rasul Paulus juga menasihati orang-orang Kristen, secara khusus jemaat di Kolose, agar mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Mencari perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Sebab setiap orang yang percaya dan yang telah dibaptis dalam Kristus, itu berarti bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus, dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Dia di dalam Allah. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa orang percaya tidak saja dikaruniai untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Dengan demikian, orang-orang percaya dipanggil untuk hidup dalam baptisannya, di mana setiap hari dan dengan penyesalan dan pertobatan, manusia lama yang masih melekat pada diri kita harus ditenggelamkan dan mati terhadap dosa dan semua keinginan jahat.
dan bahwa manusia baru setiap hari harus muncul dan bangkit untuk hidup di hadapan Allah dalam kebenaran dan kemurnian selama-lamanya. Dengan demikian, kelak ketika Kristus datang kali kedua, kita pun akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal dalam kemuliaan. Jika kita hidup dalam baptisan kita, setiap hari mati terhadap dosa, bangkit sebagai manusia baru dalam kebenaran dan kemurnian, maka ketika Kristus datang mendapati kita hidup dalam baptisan kita, kita akan diubahkan. Kalau kita masih hidup dalam jasmani ini, ketika Kristus datang, dengan segera kita akan diubahkan. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Sedangkan yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam sekejap dan diberi tubuh kemuliaan. Orang yang berdosa pun, yang mati dalam dosanya, akan dibangkitkan untuk menerima penghukuman yang kekal. Itulah yang akan terjadi kelak. Dan Yesus sejak awal mengingatkan murid-murid dan juga mengingatkan kita bahwa Anak Manusia kelak akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita diingatkan bahwa kita harus mengikut Dia, memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib bukan dengan menaruh salib di pundak kita. Menyangkal diri bukan dalam arti menolak diri. Menyangkal diri adalah hidup dalam baptisan kita di dalam Kristus. Hidup di dalam baptisan, mati setiap hari terhadap dosa, dengan penyesalan, dengan pertobatan. Adam lama, manusia lama yang ada dalam diri kita harus ditenggelamkan. Setiap masalah, konflik dalam rumah tangga harus segera diselesaikan. Harus saling mengampuni, mengaku dosa. Setiap masalah yang ada di tempat kerja harus ada pengampunan, memaafkan. Sekalipun kita disakiti, kita harus bersedia mengampuni. Apalagi jika kita yang menyakiti, jika kita yang membuat orang susah, maka sudah lebih serius lagi kita untuk bertobat, mengaku dosa. Itulah artinya hidup dalam baptisan. Kita selalu diperbarui tiap-tiap hari. Sebab dengan kita mengaku dosa, itu berarti kita memohon anugerah Allah. Kita diampuni, lalu kita diciptakan lagi menjadi manusia baru tiap hari. Terus menerus. Jadi tiap hari kita adalah ciptaan baru, bukan hanya satu kali terjadi sebagai ciptaan baru. Sama seperti, dan itulah juga arti dari baptisan itu. Kita dibaptis hanya satu kali dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi selanjutnya harus hidup tiap-tiap hari, tiap-tiap saat dalam baptisan itu. Karena itulah kita harus selalu mengingat baptisan kita. Itulah juga sebabnya Luther selalu mengingatkan, ketika kamu berdoa, bangun pagi atau mau tidur, buatlah tanda salib dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa engkau dibaptis dalam nama Allah Tritunggal itu. Apa artinya engkau dibaptis? Itu artinya bahwa engkau mati terhadap dosa. Itu bukan hanya simbol kekristenan, tetapi untuk menunjukkan, untuk mengingatkan bahwa engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu berarti engkau mati terhadap dosa dan bangkit sebagai manusia baru. Dengan demikian, ketika Kristus datang, diiringi oleh malaikat-malaikat kudusnya, datang dalam kemuliaan, kita akan disambut oleh Dia, atau kita akan dibawa oleh Dia ke hadapannya untuk hidup bersama Dia, menerima
karunia yang besar, yaitu kehidupan kekal. Sementara yang tidak hidup dalam baptisannya akan menerima penghukuman yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama orang-orang percaya di seluruh dunia. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 274 ayat 1-4 sementara kita membawa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau memberikan firman yang kudus pada kami. Engkau mengingatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar Roh Kudus-Mu terus menuntun kami untuk hidup dalam baptisan kami, mati terhadap dosa, dan hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Kasihanilah kami ya Bapa. Tanamkanlah Tuhan firman-Mu itu dalam hati kami. Jangan Kau biarkan kami larut dalam dunia ini, larut dengan pikiran-pikiran dunia ini. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Allah, kepada Kristus yang ada di sorga, meskipun kami masih hidup dalam dunia ini. Bapa, dengarlah permohonan kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu setiap permulaan kini dan selamanya. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Presiden kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bersama semua Tuhan jajarannya, agar mereka dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemik yang masih berlangsung, dan bersyukur karena sudah semakin menurun Tuhan. Kami mohon biarlah sungguh-sungguh Tuhan pada akhirnya pandemi ini boleh lenyap secepatnya, sehingga kami dapat beraktivitas lebih leluasa dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di dunia ini, agar dengan setia Tuhan memberitakan akan Injil-Mu, akan kebenaran-Mu Tuhan, bahwa kelak Engkau akan datang Tuhan kali kedua untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Tetapi Engkau akan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadamu, sementara yang tidak percaya Engkau akan hukum mereka. Kami mohon Bapa, biarlah gereja-Mu berpegang teguh pada kebenaran Injil ini, dan biarlah gereja-Mu bergiat juga dalam memberitakan Injil, supaya pada akhirnya semua orang boleh diselamatkan dan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah dan menerima kemuliaan yang dari Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih sakit oleh karena COVID-19. Biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang masih dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk pendeta Simpson Siregar yang ada di sekitar dalam pemulihannya. Biarlah Tuhan menolong Tuhan. Biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu dan memberikan kesembuhan kepada-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara kami, hamba-Mu, guru jemaat, Bapak Sabar Rudi Sitombo yang ada di Sipoholo. Kami mohon juga Tuhan anugerah-Mu baginya. Biarlah Tuhan memulihkan tubuhnya yang sedang sakit. Tuhan jamah dan Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna baginya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu di gereja. Seharusnya berdoa untuk Bishop Ezra Sinaga dan Sekjen Donald Bersarang. Berkatilah mereka Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Secara khusus Tuhan dalam mengawasi pengajaran yang ada di gereja GKI, agar senantiasa mereka dengan setia menjalankan firman Tuhan dan mengawasi setiap pelayan Tuhan, setiap hamba-Mu melayani, agar mereka dengan tegas, dengan berani mengingatkan setiap pengajaran yang salah. Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pendeta yang melayani di GKI,
Biarlah terus Tuhan dengan setia belajar firman-Mu dan berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan, jemaat Tuhan dapat dilayani dengan sepenuhnya, dengan sesuai dengan kebenaran firman. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Cibinong. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing. Tuhan kiranya menuntun agar senantiasa mereka hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Tuhan tuntun hati mereka untuk datang kepadamu, untuk menerima pelayanan-Mu. Biarlah tiap kepala rumah tangga memimpin ibadah di rumah masing-masing, memimpin istri dan anak-anak mereka, Tuhan. Kasihani mereka, Pak. Tuhan, dengarlah doa kami. Inilah permohonan kami kepadamu yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.